Assalamualaikum, perkenalkan, nama saya Feby Dwi Anggraini, mahasiswa dari Universitas Tadulako dengan standuk A501200033. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai asas-asas dan prinsip bimbingan dan konseling. Oke, kita langsung saja masuk pada materi. Yang pertama yaitu asas-asas bimbingan dan konseling. Dalam bimbingan konseling ada yang namanya asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan adalah asas layanan yang menuntut konselor atau guru bimbingan dan konseling merahasiakan segenap data dan keterangan tentang peserta didik atau konseli. Sebaiknya diatur dengan kode etik bimbingan dan konseling. Dalam hal ini, konselor wajib secara penuh untuk memelihara dan menjaga semua data dan keterangan sehingga kerahasiaannya benar-benar terjaga. Lanjut, kita akan masuk pada asas-asas kesukarelaan. Asas ini merupakan asas yang menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan konseli dalam mengikuti, menjalani layanan yang dibutuhkan bagi dirinya. Dalam hal ini, konselor wajib membina dan mengembangkan kesukarelaan tersebut. Selanjutnya, kita masuk pada asas keterbukaan. Asas ini merupakan yang menghendaki konseli yang menjadi sasaran layanan bersifat terbuka dan tidak berpura-pura, baik dalam memberikan keterangan tentang dirinya sendiri maupun dalam menerima berbagai informasi dan materi dari luar yang bermanfaat bagi pengembangan dirinya. Dalam hal ini, konselor wajib mengembangkan keterbukaan konseli. Keterbukaan ini sangat terkait dengan terselenggaranya asas kerahasiaan dan adanya kesukarelaan pada diri konseli yang menjadi sasaran agar konseli dapat terbuka. Lanjut, kita akan masuk pada asas kekinian. Asas kekinian merupakan asas yang menghendaki agar objek sasaran layanan bimbingan dan konseling adalah masalah konseli dalam kondisinya sekarang. Layanan ini berhubungan dengan masa depan atau kondisi di masa lampau pun dilihat dampak atau kaitannya dengan kondisi yang ada dan apa yang dilakukan sekarang. Selanjutnya, ada namanya asas kemandirian. Asas kemandirian merupakan asas yang menunjukkan pada tujuan umum bimbingan dan konseling, yaitu konseli sebagai sasaran layanan bimbingan dan konseling diharapkan menjadi individu yang mandiri dengan ciri mengenal dan menerima diri sendiri dan lingkungannya, mampu mengambil keputusan, mengarahkan serta mewujudkan diri sendiri. Konselor hendaknya mampu untuk mengarahkan segenap layanan bimbingan dan konseling yang diselenggarakan dengan berkembangnya kemandirian peserta didik. Selanjutnya, ada namanya asas kegiatan. Asas kegiatan merupakan yang menghendaki agar konseli yang menjadi sasaran layanan berpartisipasi secara aktif di dalam penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling. Dalam hal ini, konselor perlu untuk mendorong konseli untuk aktif dalam setiap layanan bimbingan dan konseling yang diperuntukkan baginya. Selanjutnya, kita akan masuk pada asas kedinamisan. Asas kedinamisan adalah asas bimbingan konseling yang menghendaki agar isi layanan terhadap sasaran layanan yang sama kehendaknya selalu bergerak maju, tidak monoton, dan terus berkembang, serta berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan dari waktu ke waktu. Selanjutnya, kita akan masuk pada asas keterpaduan. Asas ini merupakan yang menghendaki agar berbagai layanan dan kegiatan bimbingan konseling, baik yang dilakukan oleh konselor maupun oleh pihak lain, saling menunjang, harmonis, dan terpadu. Selanjutnya, kita akan masuk pada asas kenormatifan. Asas ini merupakan usaha, bimbingan dan konseling yang tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, baik yang ditinjau dari norma agama, adat, hukum, ilmu pengetahuan, maupun kebiasaan sehari-hari.
Seluruh isi layanan harus sesuai dengan norma-norma yang ada. Selanjutnya, kita akan masuk pada asas keahlian. Asas ini merupakan yang menghendaki agar layanan bimbingan konseling yang diselenggarakan atas dasar kaidah-kaidah profesional. Dalam hal ini, para pelaksana konseling hendaklah tenaga yang benar-benar ahli dalam bidang bimbingan dan konseling. Selanjutnya, kita akan masuk pada asas alih tangan kasus. Asas ini merupakan asas yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling secara tepat dan tuntas atas suatu permasalahan konseling mengalih tangankan permasalahan ini kepada pihak yang lebih ahli. Konselor dapat menerima alih tangan kasus dari orang tua, guru-guru, dan ahli lainnya. Dan yang terakhir ada asas tuturi handayani. Asas ini merupakan asas bimbingan konseling yang menghendaki agar layanan bimbingan konseling secara keseluruhan dapat menciptakan suasana yang mengayomi atau memberikan rasa aman, mengembangkan keteladanan, memberikan rangsangan dan dorongan, serta kesempatan yang seluas-luasnya pada konseling untuk maju. Demikian juga segenap layanan dan kegiatan bimbingan konseling yang diselenggarakan hendaknya disertai dengan sekaligus membangun suasana, mengayom, teladan, dan dorongan seperti itu. Nah, kita akan masuk pada pembahasan kita yang terakhir, yaitu prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Pada bimbingan konseling mempunyai prinsip-prinsip seperti yang pertama, ada bimbingan adalah suatu proses yang membantu individu agar mereka dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Yang kedua, bimbingan hendaklah berfokus pada individu yang dibimbing. Yang ketiga, bimbingan harus luas dengan identifikasi kebutuhan yang dirasakan oleh individu yang dibimbingnya. Yang keempat, ada bimbingan dan konseling diperuntukkan bagi semua konselor, yang berarti bahwa bimbingan ini baik yang bermasalah maupun yang tidak bermasalah. Dalam hal ini menggunakan pendekatan yang tidak dalam bimbingan lebih bersifat preventif dan pengembangan diri pada penyembuhan. Dan prinsip yang terakhir adalah bimbingan bukan hanya tugas atau tanggung jawab konselor, tetapi juga guru-guru dan kepala sekolah sesuai dengan tugas-tugas dan peran masing-masing. Itu tadi adalah pembahasan kita mengenai asas-asas dan prinsip bimbingan dan konseling. Oke, sampai sini dulu ya pertemuan kita hari ini. Terima kasih sudah menonton. See you later.